Pemirsa, kembali lagi bersama saya Zulkarnain Jumar Taufik dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Psikologi bukan hanya tentang manusia. Hewan juga memiliki kehidupan psikologis yang kompleks yang mempengaruhi kesejahteraan dan perilaku mereka. Studi ilmiah menunjukkan bahwa memahami psikologi hewan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan hubungan kita dengan mereka. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari bahwa hewan juga memiliki kehidupan psikologis yang rumit yang mempengaruhi kesejahteraan dan perilaku mereka. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa memahami psikologi hewan tidak hanya penting bagi kesejahteraan mereka, tetapi juga memperkaya hubungan kita dengan mereka. Psikologi hewan melibatkan studi tentang perilaku, emosi, dan interaksi sosial hewan. Hewan seperti manusia dapat mengalami stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Perubahan lingkungan, kurangnya stimulasi, atau interaksi sosial yang buruk dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Prof. Ratma, Kepala Program Studi S3 Ilmu Peternakan Unhas, menuturkan bahwa ketika kita berbicara tentang psikologi hewan, kita berbicara tentang memahami bagaimana mereka berpikir, merasa, dan berperilaku. Misalnya sapi yang ditempatkan dalam kandang yang terlalu sempit atau tidak mendapatkan cukup waktu untuk merumput dapat menunjukkan tanda-tanda stres dan kecemasan. Begitu pula kambing yang tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan kelompok sosialnya, bisa menjadi gelisah dan bahkan agresif. Ilmu ini tidak hanya penting untuk hewan peliharaan domestik, tetapi juga untuk hewan liar dan yang berada di penangkaran. Mengerti kebutuhan psikologis mereka dapat membantu dalam konservasi dan program rehabilitasi. Memperhatikan kesehatan mental hewan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Selain itu, menjaga psikologis hewan sangat penting untuk kesejahteraan keseluruhan mereka. Hewan yang sehat secara psikologis cenderung lebih mudah beradaptasi, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik, dan menunjukkan perilaku yang lebih positif dan kooperatif. Ya, gitu ya. Jadi memang ada etika terhadap hewan kurban ya. Jadi dari hewan itu juga adalah makhluk ciptaan Allah yang dia bisa saja ada stres bila melihat ya, misalnya di sekelilingnya tidak sesuai dengan kondisinya ya. Misalnya kalau untuk hewan kurban sebaiknya sebelum dipotong itu jangan langsung memperlihatkan kondisi di mana temannya misalnya dipotong. Kemudian pada saat pengangkutan dari tempat dia diangkut itu juga harus diperlakukan secara baik. Jadi hewan juga ada namanya kesehatan psikologi dan kesehatan fisik gitu. Jadi bukan cuma kesehatan fisiknya yang kita perhatikan, tapi juga secara psikologinya. Karena hewan juga mengalami rasa sedih, rasa sakit, rasa tidak nyaman gitu ya. Misalnya kondisinya ketika diangkut dia dipukuli, diangkut dengan ini, kemudian tempat pengangkutannya dia sempit, kemudian waktu diturunkan dari misalnya dari mobil dia harus lompat, mungkin bisa patah kakinya. Lalu pada saat sebelum pemotongan dia melihat kondisi lingkungannya tidak bersih dan sebagainya, itu hewan juga mengalami stres gitu. Sebagai peternak, ada banyak cara untuk mendukung kesehatan psikologis hewan ternak seperti sapi dan kambing. Memberikan ruang yang cukup, memastikan lingkungan yang bersih dan nyaman, serta interaksi sosial yang cukup sangat penting untuk kesejahteraan mereka. Dengan memahami dan memperhatikan psikologi hewan, kita tidak hanya meningkatkan kehidupan mereka, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan mereka. Psikologi hewan membuka jendela baru untuk memahami dunia hewan yang kaya dan kompleks, yang pada akhirnya membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Tradisi Mapaci menjadi salah satu rangkaian wajib dalam pernikahan suku Bugis Makassar. Tradisi yang dilaksanakan pada malam sehari pernikahan ini rupanya telah mengalami sedikit perubahan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sulawesi Selatan dikenal sebagai daerah beragam tradisi, termasuk tradisi Mapaci dalam pernikahan suku Bugis Makassar. Mapaci sendiri berasal dari kata pacing yang artinya bersih atau biasa disebut hari pacar. Budayawan Bugis Makassar Universitas Hasanuddin Firman mengatakan tradisi ini dilakukan sebagai simbol melambangkan kesucian hati calon pengantin menghadapi hari esok.
khususnya memasuki bahtera rumah tangga, meninggalkan masa gadis sekaligus merupakan malam yang berisi doa. Tujuan tradisi satu ini untuk membersihkan mempelai dari segala hal yang tidak baik. Tak hanya dilakukan oleh mempelai wanita, melainkan juga laki-laki didampingi kedua orang tua sendiri. Tentang Mapaci itu sendiri, itu merupakan salah satu rentetan prosesi dalam pesta adat perkawinan masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan khususnya ya. Nah, Mapaci itu sendiri kalau dilihat dari namanya, Paci itu biasa diinterpretasikan sebagai pacing, di mana orang yang akan melangsungkan pernikahan atau calon mempelai laki-laki dan ataukah calon mempelai perempuan melakukan paci itu merupakan salah satu simbol untuk membersihkan diri calon mempelai, baik itu membersihkan jiwanya maupun membersihkan raganya. Ini merupakan salah satu tradisi yang tidak lepas dan itu diharuskan oleh masyarakat dalam pesta adat perkawinan, karena ini merupakan salah satu prosesi yang wajib untuk dilakukan oleh calon mempelai baik itu laki-laki maupun yang perempuan. Namun, menurut dosen sastra daerah ini, kini Mapaci telah mengalami pergeseran seiring perkembangan teknologi. Mapaci yang biasanya dilakukan pada tudang peni atau malam sehari sebelum hari ijab kabul, kini telah ada yang melakukan beberapa jam sebelum ijab kabul. Bahkan, telah ada yang mengganti tradisi ini dengan pengajian atau tradisi lain seperti barasanji. Perubahan ini telah menjadi dinamika di tengah masyarakat Bugis Makassar. Mapaci itu sendiri sekarang saya lihat sudah ada pergeseran karena tradisi Mapaci itu biasanya dilakukan pada saat tudang peni atau malam sebelum dilangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Nah, pergeserannya itu sudah ada yang melakukannya itu keesokan harinya sebelum akad nikah. Jadi beberapa saat sebelum calon mempelai laki-laki itu berangkat, itu baru dilakukan tradisi atau acara Mapaci itu. Nah, biasanya kan tradisi ini dilakukan pada saat malam tudang peni, pada saat malam sebelum akad nikah dilangsungkan. Tapi ada juga yang melakukannya di keesokan hari sebelum akad nikah itu dilangsungkan. Nah, yang lain adalah ada juga yang meniadakan Mapaci itu diganti dengan pengajian, ya pengajian atau tradisi lain, ya, barasanji yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini menjadi satu dinamika dalam prosesi pernikahan masyarakat Bugis dan Makassar ya, di mana Mapaci merupakan salah satu hal yang paling penting karena ini menjadi salah satu simbol di mana calon mempelai itu membersihkan dirinya atau dibersihkan dengan kegiatan itu atau prosesi itu dengan menghadirkan beberapa benda-benda budaya yang ada dalam tradisi itu. Kemudian ada prosesi di awal, kemudian diisi dan di akhir dari kegiatan Mapaci itu sendiri. Dalam menyelenggarakan ritual ini, calon mempelai harus menyiapkan sejumlah perlengkapan termasuk lilin menyala, beras, bantal, sarung berlapis 7 lembar, daun pisang, nangka, serta daun paci. Perlengkapan ini memiliki makna tersendiri, seperti lilin bermakna menerangi kehidupan, beras menjadi lambang datangnya rezeki berlimpah, sarung bersimbol memudahkan rezeki, hingga harapan dan kerukunan rumah tangga pada daun nangka dan juga daun paci. Tradisi ini melibatkan keluarga besar untuk membekali calon mempelai dengan restu dan teladan agar mampu menjalin peran suami istri yang mendatangkan keberkahan dan kesetiaan. Kata Firman, calon pengantin menggunakan baju adat akan duduk di atas laming atau tempat pengantin. Persatu pasangan kemudian ditunjuk untuk mengusapkan daun paci atau daun pacar pada telapak tangan mempelai seraya melantunkan doa dan harapan untuk calon mempelai. Sementara yang terpilih dalam melakukan ritual Mapaci merupakan para keluarga dekat atau orang yang memiliki rumah tangga yang bahagia. Ya, dalam tradisi Mapaci itu dilakukan di
di tempat yang sudah dibuat ya, yang ada lambingnya, kemudian calon mempelai itu duduk di atas tempat tidur ya, karena pelaminan seyogyanya adalah salah satu tempat, kalau dilihat dari harafiahnya, pelaminan itu adalah tempatnya orang berkelamin, artinya tempat bertemunya antara calon mempelai laki-laki dan perempuan. Dan disitulah duduk calon mempelai, baik itu laki-laki atau perempuan, melangsungkan pernikahan. Nah, di situ ada bantal, kemudian benda-benda lain, ada sarung, ya, ada sarung yang disusun di atas bantal tersebut. Itu merupakan sarung khas masyarakat Bugis Makassar ya, yang dikenal dengan lipa sabe atau sarung sutra. Kemudian hadirlah daun nangka yang disusun, kemudian itu dibentuk dalam jumlah yang ganjil. Kemudian daun nangka itu melambangkan lempu atau kejujuran ya. Jadi sebagai suami nantinya atau sebagai istri diharapkan selalu ada kejujuran dalam keluarga. Kemudian ada paci itu sendiri, daun paci yang itu menyimbolkan bahwa keluarga, baik itu kerabat, sanak saudara maupun orang tua, itu membersihkan si calon mempelai laki-laki atau si calon mempelai perempuan dengan menggunakan daun itu. Biasa disebut dengan daun pacar ya. Sehingga benda-benda tersebut itu hadir, itu merupakan simbol-simbol yang memberikan tanda harapan dan sekaligus menjadi doa bagi calon mempelai. Lanjutnya, ia mengatakan sebelum menyelenggarakan ritual ini, kedua calon mempelai dimandikan atau yang disebut diomaceng. Selain itu, mempelai harus khatam Al-Quran. Jika belum, akan dilakukan sebelum acara mapaci dimulai. Zulkarnain, Muhammad Ceful, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Thank you.